Saudara yang kekasih, Amos pasal 5 ini menyoroti tentang keadilan sosial. Pada zaman Amos, kehidupan umat Israel benar-benar terjadi ketimpangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya raya seperti imam, ahli-ahli Taurat, dan para petinggi umat itu memeras orang-orang miskin. Saudara yang kekasih, Tuhan begitu marah oleh perlakuan mereka kepada orang-orang kecil, sehingga Tuhan mengancam akan membuang bangsa itu ke negeri yang jauh, yaitu orang Kasdim. Mungkin bukan cuma di zaman Amos berlaku yang seperti ini. Barangkali di negeri kita ini pun bisa saja terjadi hal yang seperti ini. Kalau kita lihat di negeri ini, hanya kurang lebih 5% yang boleh dikatakan kaya, yang boleh dikatakan makmur, karena negeri ini dikuasai asetnya oleh segelintir orang, dan yang paling banyak menguasainya kurang lebih hanya 2% dari penduduk saja. Bagian terbesar dari penduduk negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini tentu saja membuat ketidakadilan sosial. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya hal ini terjadi? Keadilan sosial harus diwujudkan di negeri ini, bukan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial itu ibaratnya memberikan ikan kepada rakyat, bukan memberikan pancing. Tetapi kalau keadilan sosial, diberdayakan rakyatnya untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, menciptakan lowongan kerja, menciptakan hal-hal yang bisa membuat rakyat itu hidup, UMKM dan apapun perusahaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Saudara sekalian, hal ini sangat dibutuhkan pada zaman kita ini, dengan melihat banyaknya demo-demo mahasiswa yang menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena mereka menyadari sebagai kaum terdidik, kaum intelektual di negeri ini, mereka melihat contohnya makanan bergizi gratis yang tidak tepat sasaran. Karena tidak mungkinlah anak sekolah yang berada di Papua, yang berada di tempat-tempat terluar, tertinggal dan termarginalkan, mendapat asupan yang sama dengan yang hidup di Jakarta. Karena di Papua sana atau di tempat-tempat terluar di negeri ini banyak yang hanya untuk makan pun susah. Barangkali kalau di tempat seperti ini cocoklah makanan bergizi gratis diberikan. Tetapi kalau di kota-kota besar yang bahkan hidup mereka pun sudah di atas kehidupan rata-rata ekonominya, masakan masih dikasih makanan bergizi gratis? Tentu saja hal itu mubazir. Pemerintah harus memikirkan hal ini. Dan masalah koperasi desa atau yang biasa disebut dengan koperasi yang menjangkau seluruh wilayah di negeri ini harus diperhatikan benar, harus yang bisa memajukan kehidupan rakyat sekitar. Jangan pula yang menjadi pegawai-pegawainya adalah dari luar daerah itu bukan membangun tempat itu hanya memperlebar jarak kemiskinan antara orang yang mampu mengakses ekonomi dengan rakyat sekitar. Saudara sekalian, kita harus takut kepada Allah. Tuhan menghukum suatu negeri kalau tidak ditetapkan keadilan sosial. Itu harus menjadi pertimbangan kita semuanya. Amin.